Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 18 Safar tahun 1442 Hijriah atau 4 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, dan kita merujuk kepada pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Kemudian melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan bab yang ketiga di halaman 12, dan ini merupakan pertemuan yang pertama di bab ini. Kita perhatikan di sini judulnya adalah bab 3 ini, man haqqaqat tauhid, barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, dakhalal jannata bighairi hisab, pasti masuk surga tanpa hisab. Ini pembahasan bab 3. Barang siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Orang yang berakal dengar ini pasti langsung melek, ngamalin tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Ini pasti. Syaratnya apa? Amalkan tauhid dengan semurni-murninya. Kemudian tanpa hisab, walaupun dia pernah bermaksiat misalnya, maka ini tetap berlaku ketika mengamalkan tauhid, masuk surga tanpa hisab. Apalagi kalau nggak pernah maksiat, berlaku banget itu. Dan bagaimana itu bisa tercapai? Orang dikatakan mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, intinya satu, yaitu takhlisuhu minasyirki, dia terbebas dari kesyirikan. Akan tetapi catatan, ya di sini kan, bagaimana sih orang itu bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Maka jawabannya intinya satu,
yaitu dia terbebas dari kesyirikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya dia biar terbebas dari kesyirikan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terbebas dari kesyirikan itu tidak bakal terjadi kecuali kalau 3 syarat terpenuhi. Terbebas dari kesyirikan itu tidak bakal terjadi kecuali kalau 3 syarat terpenuhi. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah al-ilmu, yaitu berilmu. Maka tidak mungkin dan mustahil orang bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa ilmu, itu nggak mungkin. Dasarnya apa? Dasarnya surat Muhammad ayat 19. Dasarnya surat Muhammad ayat 19 membuktikan tanpa ilmu nggak bakal bisa ngamalin tauhid dengan semurni-murninya. Allah berfirman, fa'lam, berilmulah. Sama Allah disuruh berilmu dulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi depannya apa? Fa'lam, berilmulah. Maka ini menunjukkan tidak bakal bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa ilmu, nggak bakal bisa. Harus belajar kita. Kemudian syarat yang kedua, al-i'tiqad, meyakini. Kalau kita udah berilmu, udah cakep kita berilmu, tapi kita tidak yakini, malahan kita sombong, masa bodoh, kagak mau, nggak bakal juga bisa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, nggak bakal. Dasarnya apa? Dasarnya firman Allah dalam surat Shad ayat 5. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Surat Shad ayat 5, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia pengen menjadikan Tuhan yang segini banyak dijadiin satu? Berarti dia udah dengar omongannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika mendakwahkan mereka, akhirnya mereka komentar, masa sih dia pengen jadiin Tuhan segini banyak jadi satu? Berarti dia udah berilmu tuh, Tuhan itu cuma satu. Tapi dia nggak mau meyakini, malah dia komentarin macam-macam. Inna hadza la syai'un ujab, itu mah aneh bener, Tuhan segini banyak dijadiin satu. Komentar orang musyrik dulu. Udah berilmu Tuhan cuma satu, tapi mereka tidak mau meyakini. Tahu mereka dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau meyakini. Udah cakep berilmu, tidak meyakini, sama aja bohong. Maka syarat yang kedua adalah meyakini. Ada orang yang iseng-iseng doang pengen tahu, ini kagak manfaat. Dia tahu, dia yakini. Dan yang ketiga, al-inqiyad, dia tunduk dan patuh, dia taat. Jadi kalau kita udah berilmu, kita udah meyakini, maka kita taati. Kalau berilmu udah, yakin udah, taat enggak bakal terrealisasi. Mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya enggak bakal. Dasarnya apa? Dasarnya Quran, surat As-Saffat ayat 35-36. Allah berfirman, innahum, sesungguhnya mereka itu, kanu, dulu, idza qila lahum, ketika dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong. Ketika dikasih tahu nih, dikasih ilmu, sombong. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina, apakah gara-gara ini kita bakal ninggalin Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. Li syairin majnun, gara-gara penyair yang gila nih. Nabi Muhammad SAW diantara fitnahnya,
difitnah sama orang-orang musyrik, penyair, orang gila dan seterusnya. Maka di sini lihat mereka udah berilmu dan mereka ya mungkin yakin lah ya, tapi mereka sombong, tidak mau taat, gagal lagi. Maka tiga-tiganya penting, kita berilmu, kita meyakini, dan kita taati. Kalau ini terpenuhi, maka sorga nunggu dia, sorga jaminannya tanpa hisab, nggak pakai insya Allah, pasti. Ya, makanya apa? Di sini ditegesin langsung sama penulis rahimahullah, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, apa lanjutannya? Pasti masuk surga tanpa hisab. Ini kita lagi ngomongin kalimat umum. Tapi kalau kita lagi ngomongin orang, maka kita katakan buat dia, insya Allah sampean bakal masuk surga tanpa hisab, asal istiqomah. Insya Allah buat orang yang kita lagi omongin di depannya. Tapi kalau kita lagi ngomong secara umum, maka kagak pakai insya Allah. Orang kalau mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Itu kalau kita lagi ngomongin umum. Tapi kalau kita lagi ngomongin buat diri kita, buat si fulan, kita kalau hidup ngamalin tauhid dengan semurni-murninya, insya Allah kita bakal masuk surga. Buat kita pakai kata-kata insya Allah. Tapi buat kalimat secara umum, kalau ada orang yang ngamalin tauhid dengan semurni-murninya, tidak ternodai dengan kesyirikan, maka kalimat seperti ini kita katakan pasti masuk surga tanpa hisab. Dibedakan antara kalimat yang umum dengan kalimat untuk fulan, fulan, dan fulan. Itu baru judul. Selanjutnya penulis rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini kita lihat yang pertama dalil Quran dulu, yang kedua baru dalil hadis. Maka ini senada dengan sabda Nabi SAW di khutbah hajah. Beliau mengatakan, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang didahulukan perkataan Allah, baru petunjuk Nabi, hadis disebut. Ya, makanya kalau ada misalnya Ustadz nunjukin sesuatu, ada amal ini baik begini, maka ketika amal itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan itu petunjuk Nabi, dan itu adalah sebaik-baik petunjuk. Tapi kalau amal itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ketahuilah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, bukan petunjuk Ustadz. Namanya Ustadz kagak lepas dari kesalahan. Kita perhatikan dalil pertama dari Quran, surat An-Nahl ayat 120, terkait barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Kita lihat firman Allah, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim maksudnya, kana ummatan, beliau itu adalah umat. Di sini saya nggak baca terjemahannya, ya, lihat dalil Qur'annya saja. Karena kalau di terjemahan dibilangnya beliau adalah seorang imam. Saya nggak pakai itu. Perhatikan, kana ummatan, Nabi Ibrahim adalah umat. Baru kita jelaskan yang dimaksud umat di sini, beliau adalah seorang imam. Ya, sebagian ulama mengatakan Ibrahim biar dikata sendiri tapi di atas kebenaran, maka ini namanya umat.
Jadi dikatakan umat itu patokannya bukan jumlah. Biar dikata dikit, asal di atas kebenaran, namanya umat. Qanitan. Qanitan artinya dia taat, continue, istiqomah. Lillah, taat terus sama Allah, begitu maksudnya. Hanifan, hanif. Hanif ini artinya lurus, terbebas dari kesyirikan. Walam yaku minal musyrikin. Ini sebagai penekanan. Hanif itu kan terbebas dari kesyirikan. Diulang lagi, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik, sebagai penekanan biar orang lebih jelas lagi buat dia. Seumur hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat kesyirikan. Dalil pertama itu. Kemudian dalil kedua, surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 59. Walladzina hum, dan mereka, bi rabbihim, terhadap Tuhan mereka, la yusyrikun, tidak berbuat syirik. Dan mereka-mereka yang enggak berbuat syirik sama Allah maksudnya. Kemudian yang berikutnya kita lihat, Husain bin Abdurrahman menuturkan. Ya, sebenarnya saya pengen baca naskah Arabnya, tapi di sini tidak ada. Ya, atau mungkin saya baca di kitabnya. An Husain bin Abdurrahman, ya, dari Husain bin Abdurrahman. Qala, dia mengatakan, dilihat di halaman 12 paragraf terakhir. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dulu, ya, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, lalu ia bertanya, ayyukum ra'al kaukab alladzi inqaddal bariha. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh semalam? Siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu, maka Husain bin Abdurrahman dia menjawab, ana, saya, aku yang melihat bintang jatuh tadi malam. Thumma qultu, kemudian aku berkata, Husain bin Abdurrahman bilang dia yang lihat bintang jatuh semalam, terus dia bilang lagi. Dia bilang apa? Amma inni lam akun fi salatin. Ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat. Jadi tadi malam lihat bintang, tapi bukan dalam keadaan salat. Takutnya kan bintang jatuh nih tengah malam, dia kok ngelihat gitu, dikiranya takutnya lagi tahajud gitu. Padahal dia bangun aja. Kenapa bangun? Walakinni ludiktu, tetapi terkena sengatan kalajengking. Jadi dia bangun di tengah malam gara-gara digigit kalajengking. Nah, ketika dia bangun, dia lihat ada bintang jatuh. Biar yang nanya tuh tahu, jangan dikira dia lagi sholat gitu. Dia bangun gara-gara digigit kalajengking. Qala fama sana'ta. Kemudian dia nanya, Sa'id bin Jubair dia nanya, lalu apa yang kamu perbuat? Bangun tengah malam gara-gara digigit kalajengking, terus kamu ngapain? Qultu irtaqaitu. Maka aku jawabku, aku meminta diruqyah. Dia minta diruqyah. Ruqyah ini artinya apa? Lihat di catatan kaki. Ruqyah maksudnya di sini ialah penyembuhan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa. Itu yang dimaksud dengan ruqyah. Ya, penyembuhan dengan dibacakan ayat-ayat Quran atau doa-doa. Dibacaan ayat Quran,
Ini wasilah untuk kesembuhan. Tapi tetap yang menyembuhkan bukan ayat Quran, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jangan nanti protes, saya udah dibacain Fatihah 7 kali kok kagak sembuh gitu. Ya Allah belum menyembuhin. Ya ini hanya wasilah saja. Ya seperti ketika sebagian sahabat mampir di satu tempat, di tempat itu mereka kagak dijamu, kemudian kepala sukunya digigit kalajengking. Akhirnya minta tolong sama mereka, siapa yang bisa ngobatin. Mereka kagak mau nolongin kecuali kalau dijamu. Akhirnya oke, dijamu, lalu dibacain Fatihah doang, sembuh itu gigitan kalajengking. Baca Fatihah ini ruqyah, itu sarana, dan yang menyembuhkan adalah Allah, bukan bacanya. Atau bacaan-bacaan dari as-sunnah, doa-doa, ini juga sama, yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya kalau ada yang mungkin dia pernah ngalamin ruqyah tapi kagak ngaruh apa-apa, ya dia harus yakin yang menyembuhkan adalah Allah, bukan ruqyahnya itu, bukan. Kita lanjutkan. Qala fama hamalaka ala dzalika. Ia bertanya lagi. Mendengar jawaban itu dia nanya. Yang nanya Sa'id bin Jubair. Apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Dia digigit kalajengking, kemudian dia minta diruqyah. Lalu ditanya, kenapa kok minta diruqyah begitu? Dasarnya apa? Qultu, maka dia jawab, ya dia bilang, jawabku, hadisun haddasana Sya'bi, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Jadi dasarnya adalah hadis. Digigit kalajengking kemudian minta diruqyah, apa dasarnya? Dasarnya hadis. Qala wa ma haddatsakum. Kemudian dia nanya lagi, apa hadisnya? Apa kata Asy-Sya'bi ini? Apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Kemudian qultu, aku jawab, aku berkata, haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb. Dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Husayb. Annahu qala, dia bilang, la ruqyata illa min ainin au humatin. Ya, tidak dibenarkan melakukan ruqyah, la ruqyah, tidak dibenarkan melakukan ruqyah illa min ainin, kecuali karena ain. Ya, jangan nggak enak badan dikit minta ruqyah, bukan. Ya, pusing dikit ruqyah, batuk-batuk pilek ruqyah, enggak. Positif COVID minta ruqyah, enggak. Ya, bukan. Au humatin, jadi tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Sengatan kalajengking, sengatan ular sama, sengatan. Nah, di sini ada dikatakan ain. Apa maksudnya ain? Lihat di catatan kaki di halaman 13. Ain yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seseorang melalui matanya. Disebut juga kena mata, disebut juga kena ain maksudnya. Ya, disebut juga kena ain. Jadi penyakit dilihat orang gara-garanya dengki. Sebagai gambaran, saya punya 2 cerita. Yang pertama terjadi di Arab Saudi, yang kedua terjadi di Indonesia. Yang pertama dulu terjadi di Arab Saudi. Jadi ada salah seorang syekh dikunjungi oleh saudaranya orang Arab Badui. Ketika berkunjung di rumahnya, disambut, ada aktivitas minum dan lain-lain. Kemudian itu orang Arab Badui, saudaranya pulang. Tahu-tahu di pojokan itu ada semut banyak bener, kagak berhenti-berhenti. Akhirnya
dia lihat-lihat, dia pikir-pikir, atau mungkin dia konsultasi, ada siapa yang datang, disebutin ada saudaranya datang. Ternyata ketika saudaranya datang, dia ngelihat pojokan situ terus begitu, pandangan mata saja. Mungkin dia hasad dalam tanda kutip, ngelihat mungkin terlalu cakep itu pojokan dan lain-lain. Akhirnya ada semut terus. Solusinya apa? Solusinya, kalau dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang sahabat yang lagi mandi jatuh terbanting, kemudian Nabi nanya, tadi yang lewat siapa? Yang lewat si fulan. Solusinya sama Nabi, si fulan ini dimandiin, disiram air siramannya ditampung di bak. Orang yang tadi pingsan gara-gara dilihat sama si fulan ini yang punya penyakit ain, disiram bekas siraman orang tadi, langsung sadar lagi dia. Itu di antara solusinya. Dan penyakit ain ini penyakit bawaan dari sononya. Di Indonesia mungkin jarang-jarang lah. Kita lihat di Arab Saudi, yang saya dengar dulu waktu saya kecil, banyak orang Arab pakai kacamata hitam. Yang saya dengar sih wallahu alam, waktu itu saya belajar hadis ini udah lama, dari saya SMP, bolak-balik saya nemuin ini hadis. Itu dibilangnya mereka pakai kacamata hitam, di antara maksudnya biar nggak terlalu takjub banget kalau ngelihat apa-apa begitu. Atau mungkin di Arab Saudi itu taksi itu biasa-biasa aja, biar ketika orang naik nggak terlalu takjub banget, jadi nggak kena ain. Itu katanya demikian. Nah tadi yang didatangkan Arab Badui tadi, solusinya tadi, gelas bekas dia makan, dia minum, dicuci, air cucinya ditampung karena dia udah pulang, nggak bisa dimandiin, nggak bisa disiram air, kemudian airnya ditampung, nggak bisa. Akhirnya bekas yang dia pegang itu kemudian disiram di pojokan itu, semutnya langsung hilang, nggak datang lagi. Itu diantara solusinya. Kemudian pernah juga salah seorang ustadz ditanya, ada salah seorang yang kedatangan tamu di rumahnya, setelah tamu itu pulang, barang elektronik dia rusak semua. AC-nya rusak, kursinya rusak, TV-nya rusak, seperti itu. Kemudian konsultasi dengan salah seorang ustadz, cerita, ya tadi ada seorang tamu, kemudian kira-kira apa yang bekas dipegang sama itu tamu, udah kagak ada, bersih semua. Ini udah dipanggilin tukang servis, kagak bener-bener begitu. Akhirnya diinget-inget tamu itu ke kamar mandi, megang gagang pintu, disuruh dicuci itu gagang pintu, air cuciannya ditampung, kemudian dipeperin di barang-barang elektronik yang rusak, di AC-nya dipeperin, di TV-nya, di kulkasnya, langsung nyala semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara gambaran-gambaran ain. Ya, gambaran-gambaran ain. Nah, ini kita hati-hati. Ya, kita hati-hati. Makanya diantara solusinya, contoh nih, kita punya anak, tahu-tahu anak kita nggak ngapa-ngapa, sakit panas gitu. Itu bisa jadi ketika datang orang, tetangga atau orang yang ketemu anak kita, dia tahu-tahu ngelihat anak kita, ih lucunya gitu. Itu bisa jadi gara-gara itu ini anak panas, kena ain. Solusinya bagaimana? Kita bilang sama dia, bilang masya Allah, katakan masya Allah begitu. Sehingga itu diantara tips tolak bala. Ya, jadi kalau ada yang terkagum-kagum dengan kita, katakan dengan kalimat-kalimat zikir seperti tadi. La ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sengatan. Kemudian qala Sa'id bin Jubair mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Dia kagak nyalahin. Dia bilang cakep, ngamalin sesuatu ada dasarnya, ada hadisnya, cakep. Kemudian walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saat mengatakan apa? Akan tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Beliau bersabda, ya, uridat alayyal umam,
Nah, sekarang kita jangan lihat terjemahnya, lihat Arabnya saja. Uridat alayya, uridat diperlihatkan, alayya kepadaku. Ini Nabi lagi ngomong nih. Al-umam, umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya, lalu aku melihat ada nabi, wa ma'ahur rahtu. Kemudian pengikutnya ada satu atau dua orang. Ada beberapa orang. Ya, ada seorang nabi, pengikutnya ada beberapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa orang. Wan nabiyya, ada juga nabi, wa ma'ahur rajulu, pengikutnya cuma satu orang. War rajulan, atau dua orang. Wan nabiyya, dan ada juga nabi, walaisa ma'ahu ahadun, dan tidak ada seorang pun pengikutnya. Jadi Nabi Muhammad SAW dilihatin umat-umat terdahulu, ada nabi yang punya beberapa pengikut, ada nabi yang punya 1-2 orang pengikut, ada nabi yang kagak punya pengikut sama sekali. Iz rufi ali sawadun azim, tiba-tiba rufi ali, diperlihatkan kepadaku sawadun azim, ada umat banyak bener, banyak banget itu umat. Fazanantu, maka aku mengira annahum ummati, mereka adalah umatku, dikira Nabi SAW itu umatnya. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini umatnya Nabi Musa, ini Nabi Musa bersama dengan kaumnya, bukan umatmu. Nabi dilihatin ada umat banyak banget, dikiranya umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dikatakan sama Nabi, dikatakan kepada Nabi, ini adalah Nabi Musa bersama dengan umatnya. Lanjutannya setelah azan, ya, karena kesepakatan terakhir. Ini kali kedua nih, habis azan dilanjutkan. Ya, setelah azan kita lanjutkan insyaallah. Silakan muazin. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Ini kita kali kedua, habis azan dilanjutkan. Maka saya sampaikan sekali lagi kejadian yang dialami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ketika lagi pengajian waktu zuhur, kemudian masuk waktu zuhur, muridnya beres-beres, pengen sholat qobliyah. Ini takutnya ada yang pengen sholat sunnah nih, biar tahu gitu kan. Maka Imam Ahmad rahimahullah nanya sama muridnya, kenapa kamu beres-beres? Kata muridnya, udah azan wahai imam, saya pengen sholat qobliyah. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan apa? Ketahuilah, yang kita lakukan nih pengajian itu lebih afdol kemana-mana ketimbang yang akan engkau lakukan. Para ulama menjelaskan, kalau sholat sunnah manfaatnya buat sendiri, tapi kalau pengajian manfaatnya buat berjamaah. Lalu muncul perkataan, al ilmu la ya'diluhu syai'un, ilmu itu tidak ada amalan apapun yang menandinginya. Depannya semua amalan mesti ilmu dulu. Kita pengen sholat, depannya ilmu dulu. Kita pengen zakat, depannya ilmu dulu. Pengen haji umroh, depannya ilmu dulu. Manasik dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya buat yang pengen sholat sunnah nih malam, jangan sedih. Ya, duduk aja yang manis. Kita lanjutkan insyaallah. Nanti sudah waktunya qomat, kita sama-sama sholat isya, dan tetap ada pahalanya insyaallah. Kita perhatikan di halaman 13. Uridat alayyal umam, kata Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Fara'aitun nabiyya, maka aku melihat ada nabi, wa ma'ahur rahtu, bersamanya ada pengikut beberapa orang doang. Wan nabiyya, ada juga nabi, wa ma'ahur rajulu, bersamanya pengikut cuman satu orang. War rajulan, atau cuman dua orang pengikutnya. Wan nabiyya, ada juga nabi, walaisa ma'ahu ahad, nggak ada pengikutnya sama sekali. Iz, tiba-tiba rufi ali, diperlihatkan kepadaku sawadun azim, ada umat yang banyak. Fazanantu annahum ummati, aku kira itu umatku.
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, ini Nabi Musa sama umatnya. Fanazartu, maka aku lihat lagi, faida sawadun azim, ada umat yang banyak yang lain. Lalu dilihatin umat yang banyak, Nabi ngelihat lagi ada umat juga yang banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza ummatuka, ini baru umatmu. Wa ma'ahum, di mereka itu sab'una alfan, ada 70.000 orang. Yadkhulunal jannah, bakal masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab, wala azab, tanpa azab. Enggak pakai dihisab dulu, amalnya dihitung dulu, lebih berat kebaikannya apa keburukannya, enggak pakai. Langsung surga. Enggak pakai dicuci dulu di neraka, langsung surga. Ada 70.000. Tsumma nahadha, kemudian Nabi diri. Fadakhala manzilahu, Nabi langsung masuk rumahnya. Saya bilang ikutin Arabnya aja, jangan lihat terjemahannya. Nanti kesana kemari kalau lihat terjemahannya. Fakhadhan nas, lalu orang-orang pada ngomongin fi ulaika, tentang mereka. Siapa itu 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab? Tanpa hisab, tanpa azab. Faqala ba'duhum, sebagian orang-orang mereka bilang, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah SAW. Itu kayaknya sahabat Rasulullah doang itu 70.000 kata mereka. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan karena sahabat Rasulullah nggak nyampe 70.000 kayaknya. Jangan-jangan salah gitu kan. Makanya sebagian mereka bilang fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Kayaknya mereka itu yang emang dasar lahir udah Islam gitu, dari lahir dia udah Islam. Falam yusyriku billahi syai'an, sehingga mereka nggak pernah menyekutukan Allah karena dari lahir udah Islam. Itu kayaknya orang itu tuh 70.000. Cuman kalau dipikir-pikir kebanyakan, banyak orang yang dari lahir udah Islam gitu. Wa dzakaru asya, dan mereka pada nyebutin macam-macam. Ada yang nyebutin ini, itu dan seterusnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW keluar. Fa akhbaruhu, ngabarin ke mereka. Faqala, beliau bersabda, yang 70.000 bakal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah humul ladzina la yastarqun, mereka yang kagak minta diruqyah. Ini sahabat Said bin Jubair nyayangin sahabat Husain bin Abdurrahman, kenapa kamu minta diruqyah begitu. Ini 70.000 ini mereka kagak minta diruqyah, istilah kan begitu. Cuma dia bilang sih nggak salah, orang ngamalin dalil nggak salah gitu. Tapi dia ngasih tahu ini nih, ada 70.000 orang bakal masuk surga tanpa hisab. Yang pertama kagak minta diruqyah, ya, makanya jangan minta ruqyah. Walayak tahun, dan tidak berobat dengan kai, dengan api. Jadi ada pengobatan kalau namanya kai. Ini pengobatan paling top. Kalau udah pengobatan dengan jalan ini sembuh penyakit. Cuma jangan, mendingan sabar. Salah seorang wanita punya penyakit, datang ke Nabi, minta doain. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ini, doain dong biar sehat. Kata Rasulullah bilangnya apa? Kamu mau saya doain atau mau sabar tapi sorga? Kata itu perempuan, jangan didoain deh, sabar aja, yang penting sorga. Tapi doain, saya kalau penyakit kambuh, aurat kebuka, minta doa biar aurat saya terjaga. Beda sebagian orang zaman sekarang punya penyakit, ya bedalah sama kasus itu gitu ya. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatoyur. Tatoyur itu artinya apa? Tatoyur itu artinya nganggap sial gara-gara yang dia lihat. Dia ngelihat sesuatu, wah, jangan-jangan nganggap sial, tatoyur. Atau nganggap sial gara-gara yang dia dengar, ada suara burung, waduh, jangan-jangan nih, kayaknya nih udah tanda-tanda. Atau dia nganggap sial gara-gara waktu, ya. Saya kemarin ketemu saudara, ibu saya baru meninggal kemarin tahun 2020 bulan Februari akhir, sebelum PSBB Maret. Kemudian saudara saya bilang, kalau di Jawa itu kalau ada orang pengen nikah,
anaknya, keluarga yang meninggal harus ganti tahun dulu biar selamat katanya. Jadi kalau ada yang mau nikah 2021 katanya. Ini namanya nganggap sial dengan waktu atau nganggap sial dengan tempat. Ya, ada orang latihan motor, latihan mobil di lapangan, nabrak. Orang warga pada komentar, wah di situ latihannya. Nggak tahu dia di situ ada penunggu. Nganggap sial dengan tempat. Ini namanya tatoyur. Wala yatatayyarun, itu 70.000 orang kagak pakai tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kesimpulannya mereka tawakal cuma sama Allah. Faqama Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan dia berdiri. Faqala, dia bilang, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doain saya biar masuk kategori 70.000 orang itu. Qala anta minhum, kata Nabi, iya. Kamu termasuk kategori itu, 70.000 orang. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada yang lain berdiri. Faqala, dia bilang, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doain saya biar masuk juga 70.000 orang itu. Faqala sabaqaka biha Ukashah. Kemudian kata Nabi, udah keduluan Ukashah. Maka di sini lihat, kenapa Nabi bilang giliran Ukashah yang diri, Nabi bilang iya. Giliran ada orang yang kedua yang diri, Nabi bilang udah keduluan Ukashah. Kenapa Nabi bahasanya udah keduluan? Nabi nggak bilang, "Wah, enak aja." Nabi nggak bilang kayak kalimat-kalimat yang enak. Kenapa seperti itu? Kemudian ini orang ini siapa nih yang dibilang gitu sama Nabi, kamu udah duluan mau kesini, ini orang siapa gitu. Ini kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena waktu sudah selesai, nanti kesimpulannya pertemuan yang akan datang. Kita akan simpulkan, kita ketemu di Ahad pekan 1. Ini sekarang pekan 1. Oh, Ahad pekan 3. Ahad besok pekan 2, Ahad satunya lagi. Kita akan jabarkan semua kandungan yang ada dalam bab ini. Agar lebih bermanfaat insyaallah, nanti antum bisa hadir lagi di Ahad pekan ketiga, Ahad besok, Ahad satunya lagi. Ini ada 22 poin yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, dan yakin kalau antum baca nggak langsung paham, sehingga kita perlu yang ngasih penjelasan. Alhamdulillah kita punya Ustadz Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita akan simak di kitab beliau ini insyaallah satu persatu dari poin 1 sampai poin 22. Kita ketemu lagi Ahad pekan 3 yang akan datang insyaallah. Antum catat di buku, catat di handphone tanggalnya, hadir lagi sementara tidak ada pertanyaan. Sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Nanti langsung kita bahas dari halaman 14 insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.